merahasiakan tabungan seseorang. Nasabah itu mesti dilindungi dari masyarakat untuk tahu isi rekening seseorang. Jadi Reja Gladys ini luar biasa, bisa sampai menghadirkan orang BCA menjadi saksi dan membeberkan itu tanpa seizin dari kita sendiri. Nah, jadi saya pikir ini kita bisa menuntut, dalam hal ini Fahmi Fahmi, lawyernya bisa menuntut bank karena ada undang-undang kerahasiaan bank untuk supaya itu tidak dibongkar. Nah, yang paling menarik kan memang ada flash disk yang saya dengar ya. Netizen juga semua udah ramai, udah ribut gitu ya, bahwa di dalam flash disknya itu ada kata-kata bahwa oknum kejaksaan, oknum pengadilan, yang mungkin tidak oknum hakim ya, menerima sesuatu atau dapat gratifikasi lah, mungkin juga oknum penyidik ya. Nah, inilah yang memang sebenarnya itu bisa dijadikan alat bukti, atau ini kita bisa melaporkan ini ke KPK ya, karena memang ini kayaknya ada kriminalisasi ya terhadap kita di dalam pengungkapan ataupun dalam perkara skincare yang memang merkurinya itu berlebihan. Di sini juga nggak saya lihat BPOM komentar ya. Saya nggak tahu apakah di pengadilan juga sudah dijadikan saksi dari BPOM, tapi harus dipublish. Nggak bisa, ini bukan sidang tertutup, ini sidang terbuka untuk umum untuk membuktikan bahwa apakah benar-benar Reja Gladys itu diperas oleh Nikita. Ya. Kalau melihat aliran dananya seperti itu, tapi kok sedemikian serius ya sampai BCA membuka rahasia seseorang di pengadilan tanpa seizin ya, tanpa seizin yang bersangkutan. Bang, seharusnya kalau misalkan memang flash disk itu ingin ditampilkan di pengadilan sendiri pun itu ada waktunya kah atau seperti apa ya Bang, sehingga majelis hakim tidak yang BCA ini mau membuka, mau memberikan itu kepada penyidik, bukan di muka umum, bukan di persidangan ya. Itu harus ke penyidik ataupun atas permintaan JPU, tapi seizin pengadilan untuk seseorang rahasianya, rekeningnya itu dibuka. Tapi tidak dibuka di depan umum, ya. Dibuka umum nggak boleh. Itu kerahasiaan nasabah terhadap bank. Nanti orang nggak percaya lagi dengan BCA ya. Ini BCA hati-hati nih. Kita juga bisa tuntut BCA. Karena kalau sudah BCA, oknum BCA mungkin ini sudah berani buka seperti itu, berarti tidak ada lagi kerahasiaan nasabah terhadap uang ataupun apa yang disimpan di dalam bank. Sampai akhirnya kita marah nih Bang tentang hal ini sehingga membocorkan semua datanya sampai dibuka ya, pas kalau sampai ini kita marah itu harus, dan tidak berhenti hanya marah, dia mesti menuntut ya. Saya pikir lawyernya kita, kuasa hukumnya itu harus menuntut Bank BCA ya, kok begitu cepat ya dan begitu berani membuka kerahasiaan seseorang di muka umum padahal dia nasabah BCA, dan dia bisa tuntut, tidak bisa enggak. Bang, keinginan kita sendiri kan mungkin memberitahu isi dari percakapan yang ada di flash ini kan mungkin untuk membuktikan nih ada fakta baru gitu, tapi dari majelis hakim, dari JPU itu kan majelis hakimnya sendiri menolak. Mungkin nggak sih Bang ada waktunya nanti ketika kalau sudah pembuktian itu haknya ya, haknya dari kita untuk membuka itu. Makanya di sini kuasa hukumnya itu mesti berani membuka apa yang memang ada di dalam prestis itu. Jadi ini kan menyangkut seseorang udah ditahan loh, nggak main-main. Kita kalau nggak buka-bukaan semua atau tidak menuntut si Reja Gladys ya dalam isi prestis itu, kasihan kita ini kan benar-benar aset ya, aset selebriti lah kalau kita bilang lah, ketimbang si Reja Gladys ya, dia cuma pedagang yang pengusaha skincare ya, yang nggak jelas.
adalah skincare-nya. Bang, itu kan data-data ya Bang yang memang tidak boleh dibuka sembarangan. Tapi data tersebut sudah menyebar ke media sosial. Itu Ya, akan makanya, menjadi bumerang nggak sih Bang? Makanya itu kan merugikan nasabah. Makanya saya bilang tadi, kuasa hukumnya kita harus menuntut BCA, ya. Dan itu kerahasiaan bank, ya. Artinya ada undang-undang perbankan, ya. Ini kalau dilaporkan ke PPATK, ke OJK, ke BI, ini BCA bisa dapat peringatan, nggak main-main. Nah mungkin nanti Bapak itu yang menambahin atau ini juga. Ya. Gimana Pak? Jadi Pak melihat dari sidang Nikita kemarin itu kan juga melihat bahwa banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan seperti dari pihak BCA yang menjadi saksi. Dari Doktif sendiri pun dia tidak memberikan penjelasan yang seakan-akan dia memihak ke pihak sebelah juga kah atau seperti apa Bang? Karena kan Doktif ini juga merupakan saksi di persidangan, itu seperti apa Bang? Oh iya, ini apa yang disampaikan Pak Tarman, awalnya kan itu rentetan hukumnya kan itu ada yang dari bank itu ya, rentetan hukum. Jadi yang harus dilakukan oleh tim kita itu mengejar itu undang-undang perbankan sangat rahasia. Jadi dia untuk pintu masuk lewat itu sehingga semua bisa dikejar. Nah ini yang harus mungkin tidak boleh sembarangan. Ada aturan di perbankan itu untuk menjaga kerahasiaan nasabah itu kan ada. Ketika itu sudah dibuka, dia kan nggak berhenti di situ, akan merembet untuk yang lain. Sehingga nanti arah hukum itu kemana dia lebih untuk bisa mengejar targetnya tadi. Seperti itu. Ya. Bang, ini kan kasusnya perkara skincare juga ya Bang. Maksudnya perkara skincare tapi mengarahnya tuh kemana-mana, entah masalah pribadi yang Reza Gladys merasa dirinya dikatakan abu-abu, dikatakan begeng. Jadi kayak sebenarnya ini kayak kasusnya itu bercabang gitu loh Bang. Itu gimana sih Bang? Ini kan biar gimana ada target lah. Mereka ini kan ada target yang dikejar misalnya. Nah, ya mungkin rekan-rekan media lebih pintar kejar itu. Apa sih targetnya sebenarnya? Sehingga seramai ini, seheboh ini kan gitu toh. Jadi saya tahu awak media ini biasanya lebih pantas ngejar itu apa target mereka dalam hal ini. Kalau hanya materi pokok itu aja nggak seheboh ini. Tetapi di sini apa ini karena dia di publikasinya ini ada target sesuatu untuk diuntungkan di salah satu pihak mereka ini, yang pasti ada yang masih belum saatnya dibuka sehingga dia akan panjang. Berarti Bang nanti dari pihak Nikita sendiri akan membuktikan di persidangan selanjutnya untuk membuktikan fakta-fakta yang memang menurut majelis hakim belum saatnya dibuka gitu ya Bang? Oh iya, pasti itu. Makanya kan dia pintu masuknya itu tadi dia buka melalui bank. Nah targetnya berikutnya itu apa? Itu yang mungkin harus ya dari pihak majelis juga mengejar ini. Dia sudah punya poin dan dia sudah tahu endingnya ini di mana. Tinggal proses jalannya ini. Itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Anton Siti ya bahwa memang ini nggak jauh dari sindikat alat kecantikan. Ini nggak main-main, duitnya banyak ya, tetapi dia bisa mempergunakan oknum kepolisian, oknum kejaksaan, bahkan mungkin majelis hakimnya juga udah nggak lagi berdasarkan fakta, saksi-saksinya pun bagaimana, saksi ahli pun bagaimana, pembuktian bagaimana. Nah ini makanya saya setuju sekali kalau prestis itu dibongkar. Bang, tapi melihat kasus ini tuh nanti dari analisa hukum Abang sendiri melihatnya ini bakalan berdamaikah atau bakalan panjang kah atau mungkin salah satunya ada yang di penjara atau seperti apa? Itu kan dalam dua-duanya. Ini mau berapa episode mereka buat, mau sejauh mana mereka buat kan gitu. Nah ini yang saya
saya bilang tadi, ada target-target untuk mempublikasikan ini, termasuk tadi alat-alat kecantikan ini. Apakah ini menjadi target mereka supaya lebih wow dilihat orang? Seperti itu. Jadi yang pasti masalah seperti ini sampai ya hakim jaksa, pengacara bank ini kan sebenarnya nggak seheboh itu kan gitu. Tetapi dalam hal ini ada yang mereka targetkan ini. Ya saya kira awak media yang harus lebih pintar mengejar endingnya ini di mana. Gitu. Saya kira seperti itu. Ini kesimpulannya mungkin seperti apa nih Bang? Nah, jadi saya pikir begini ya, kita kepingin pengadilan ini fair ya, jangan 44 ya, karena Reja Gladys punya uang, kita juga sebagai korban, jadi jangan hal-hal seperti ini ada keberpihakan ya. Kita mau fair, pengadilan fair. Ini kan mau membuktikan mau isi prestisnya aja untuk dibongkar. Majelis hakim kan nggak mau, jaksa pun keberatan, JPU-nya. Ada apa? Itu aja. Nah kalau ini sudah seperti itu, berarti nggak ada lagi kejujuran. Apa yang dicari di pengadilan? Kan semua mencari keadilan yang hakiki. Ya. Nanti putusannya bagaimana? Kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau seperti itu terus, oknum-oknum di pengadilan, oknum di kejaksaan, kepolisian, jauh dari Republik ini gulung tikar, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Inilah, apalagi udah besok ini 80 tahun kalau kita merdeka, tapi sistem hukumnya masih morot-marit, masih kekuatan penguasa lah yang lebih dominan bisa mengatur hukum. Dan pikir itu intinya. Jadi saya harap kita itu mesti dibebaskan. Ya. Kalau mau fair ya, jadi jangan karena Reja Gladys mempunyai usaha besar dan sindikat mafia, ya walau-alam lah, silakan ya. Tapi kan ini nanti akan terbukti sendiri ketika nanti putusannya seperti apa. Ya, saya pikir itu intinya. Terima kasih.